Ku dekat padamu, jiwa terpilih katanya. Super empati, mampu membaca luka. Tapi sentuhanmu dingin, tak kurasa. Hanya pantulan diri yang kau puja. Kau bilang cinta, tapi dusta belaka. Empirimu berbisik, menipu semua. Dra empat, kau tarik ulur hatiku. Narsistikmu berkuasa, hancurkan diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang tampak sangat pengertian dan peduli, tapi entah mengapa kamu merasa tidak nyaman di dekatnya? Mungkin saja kamu sedang berinteraksi dengan seseorang dark empat. Apa itu dark empat? Bagaimana cara mengenalinya? Dan yang terpenting, bagaimana cara melindungi diri dari mereka? Mari kita bahas tuntas di episode kali ini. Apa itu dark empat? Bagaimana cara mengenali dark empat yang mungkin tidak sengaja Anda sering berinteraksi dengan dirinya, baik itu keluarga, teman, pasangan, atau bahkan rekan kerja Anda. Jiwa terpilih, mengenal dark empat, empati yang disalahgunakan. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Kau bilang cinta. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Apa itu dark empat? Jiwa terpilih. Sebelum membahas dark empat, penting untuk memahami apa itu empat. Secara sederhana, empat adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain dengan sangat kuat. Mereka bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bahkan tanpa perlu diucapkan. Jiwa terpilih. Nah, dark empat ini berbeda. Mereka juga memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain. Tapi mereka menggunakan kemampuan ini untuk tujuan yang kurang baik. Mereka memiliki sisi gelap dalam kepribadian mereka, seperti manipulasi, kurangnya penyesalan, dan kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain. Jiwa terpilih. Mari kita bedakan antara dark empat dengan empat biasa dan narsistik. Perbedaan utama dengan empat biasa adalah empat biasa menggunakan kemampuan mereka untuk membantu dan mendukung orang lain. Sedangkan dark empat menggunakan kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara itu, perbedaan dengan narsistik adalah narsistik biasanya kurang memiliki empati, sedangkan dark empat memiliki empati, tapi mereka tidak menggunakannya untuk kebalikan. Jiwa terpilih. Menurut penelitian dalam ilmu psikologi, dark empat biasanya memiliki skor tinggi dalam trait psikopat, narsis, dan machiavellianisme, yang dikenal sebagai dark triad. Mereka juga cenderung lebih agresif dan manipulatif dibandingkan empat biasa.
Jiwa terpilih. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dalam contoh kasus berikut ini. Dalam contoh kasus ini, kita butuh nama tokoh fiktif 4 orang untuk mempermudah cara mengenalinya. Dan mohon maaf bila nama tokoh fiktif ini ada kesamaan atau kemiripan nama Anda. Yang pastinya, nama tokoh ini adalah bukan nama Anda. Sebut saja mereka Anto yang sedang berduka, Andi si empat, Adi si Drek empat, Aldi si narsistik. Jiwa terpilih. Dalam situasi ini, Anto baru saja kehilangan anggota keluarga. 4. Andi yang memiliki sifat empat, ketika mendengar kabar Anto sahabatnya sedang terkena musibah atau berduka, maka sikap Andi terhadap Anto adalah: pertama, mendekati teman dengan tulus dan menawarkan dukungan. Kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba memahami perasaan teman. Ketiga, menawarkan bantuan praktis seperti menemani ke pemakaman atau membantu mengurus keperluan lainnya. Keempat, merasa sedih dan berempati dengan kesedihan teman, tapi tetap menjaga batasan diri agar tidak larut dalam kesedihan. Motivasi Andi, tulus ingin membantu dan meringankan beban teman. Dark 4. Adi yang memiliki sifat Dark 4, ketika mendengar kabar Anto sahabatnya sedang terkena musibah atau berduka, maka sikap Adi terhadap Anto adalah: pertama, mendekati teman dan menawarkan dukungan, tapi dengan tujuan tersembunyi. Misalnya mendapatkan informasi pribadi atau memanfaatkan kelemahan teman. Kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi sambil menilai dan mencari cara untuk memanipulasi emosi teman. Ketiga, mungkin menawarkan bantuan praktis, tapi dengan harapan mendapatkan imbalan atau pujian. Keempat, merasa senang bisa mengendalikan emosi teman dan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Motivasi Adi, mendapatkan keuntungan pribadi, merasa berkuasa, atau memuaskan kebutuhan narsistik. Narsistik. Aldi yang memiliki sifat narsistik, ketika mendengar kabar Anto sahabatnya sedang terkena musibah atau berduka, maka sikap Aldi terhadap Anto adalah: pertama, mungkin tidak mendekati teman sama sekali, karena tidak tertarik dengan masalah orang lain. Kedua, jika mendekati, mungkin akan membicarakan tentang pengalaman pribadinya sendiri, yang menurutnya lebih buruk. Ketiga, mungkin menawarkan bantuan, tapi dengan tujuan untuk pamer atau menunjukkan betapa hebat dirinya. Keempat, tidak merasakan empati atau kesedihan atas kehilangan yang dialami teman. Motivasi Aldi, mendapatkan perhatian, pujian, atau merasa lebih unggul dari orang lain. Jiwa terpilih. Dari contoh ini kita bisa melihat perbedaan yang signifikan dalam motivasi dan perilaku antara mereka bertiga, Andi, Adi, dan Aldi, terhadap Anto sahabatnya yang sedang berduka. Segmen 2. Mengenali drug empath di sekitar kita. Jiwa terpilih. Mari kita mengenali drug empath di sekitar kita, terutama dalam hubungan percintaan, pekerjaan, dan pertemanan. Jiwa terpilih. Dalam hubungan romantis, dark empath mungkin akan terlihat sangat perhatian dan pengertian di awal hubungan. Mereka akan membuatmu merasa sangat istimewa dan dicintai. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai menunjukkan perilaku manipulatif, seperti gaslighting, guilt tripping, atau playing victim. Mereka akan membuatmu merasa bersalah, tidak berharga, dan bergantung pada mereka. Jiwa terpilih. Di tempat kerja, dark empath mungkin akan menjadi sangat populer dan disukai oleh atasan. Mereka pandai membaca situasi dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka.
mereka mungkin akan menjilat atasan, menusuk teman dari belakang, atau menyebarkan gosip untuk menjatuhkan orang lain. Jiwa terpilih. Dalam pertemanan, Dark Empath mungkin akan terlihat sangat setia dan suportif. Tapi, mereka juga cenderung sangat kompetitif dan iri hati. Mereka mungkin akan mencoba untuk merusak hubunganmu dengan orang lain, atau membuatmu merasa tidak percaya diri. Berikut tips tentang cara mengidentifikasi Dark Empath. Pertama, perhatikan apakah ada ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan mereka. Apakah mereka sering berjanji tapi tidak menepati? Apakah mereka sering mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan tindakan mereka? Kedua, perhatikan bagaimana mereka bereaksi terhadap keberhasilanmu. Apakah mereka merasa senang dan bangga, atau justru merasa iri dan mencoba meremehkanmu? Ketiga, perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain yang lebih rendah dari mereka. Apakah mereka bersikap baik dan hormat, atau justru merendahkan dan memanfaatkan mereka? Keempat, percayai intuisimu. Jika kamu merasa tidak nyaman atau curiga terhadap seseorang, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus di segmen 2 ini. Dalam contoh kasus, kita akan bahas 2 contoh kasus. Contoh kasus pertama, percintaan. Hubungan romantis, cinta yang terlalu sempurna. Contohnya, Anda baru saja memulai hubungan dengan seseorang yang tampak sangat ideal. Dia sangat perhatian, romantis, dan selalu tahu apa yang ingin Anda dengar. Dia memuji Anda tanpa henti dan membuat Anda merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Setelah sekian lama berhubungan, Anda merasakan ada sesuatu yang aneh dengan si dia. Perlahan demi perlahan, Anda mulai menganalisa dan meneliti, serta mengasah intuisi insting Anda. Dan ternyata, tanda-tanda Dark Empath si dia mulai terlihat jelas. Dan berikut ini, tanda Dark Empath yang perlu kita ketahui dari pasangan Anda. Pertama, terlalu cepat intens. Hubungan berkembang sangat cepat dengan deklarasi cinta dan komitmen yang datang terlalu dini. Contohnya, baru 1 minggu kenalan dan langsung jadian. Kedua, isolasi. Secara halus, dia mulai menjauhkan Anda dari teman dan keluarga dengan alasan ingin menghabiskan lebih banyak waktu berdua. Contohnya, hampir tiap hari dia selalu ada di samping Anda dan ngajak keluar jalan bareng. Tidak suka atau tidak betah jika cuma ngobrol di rumah saja. Ketiga, pujian berlebihan. Pujian yang diberikan terasa tidak tulus dan berlebihan, seolah-olah dia sedang berusaha memanipulasi Anda. Contohnya, dalam setiap pertemuan dan chat, selalu memuji Anda secara berlebihan, dengan maksud supaya Anda terjebak dalam rayuan mautnya dan mudah untuk dikendalikan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, kritik halus. Setelah beberapa waktu, kritik halus mulai muncul, biasanya dibungkus dengan kata-kata, "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu." Contohnya, "Kamu terlalu sering keluar dengan teman-temanmu. Aku jadi merasa kesepian. Bukankah seharusnya kita fokus pada hubungan kita?" Contoh kasus kedua, pekerjaan. Tempat kerja, rekan kerja yang menusuk dari belakang. Anda memiliki rekan kerja yang sangat populer dan disukai oleh atasan. Dia selalu ramah dan membantu, tapi Anda sering merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan demi perlahan, tanpa sadar, Anda mulai meneliti dan menganalisa rekan kerja Anda, apakah dia seorang Dark Empath. Dengan mempercayai insting dan intuisi Anda terhadap rekan kerja Anda. Tanda Dark Empath rekan kerja Anda ternyata: pertama, pandai menjilat. Dia selalu tahu bagaimana cara membuat atasan terkesan dengan pujian dan dukungan yang berlebihan. Contohnya, di depan Anda dan rekan kerja yang lain, sering memuji presentasi atasannya. Walaupun Anda tahu, materi presentasi itu hasil kerja keras bawahannya. Kedua, menyebarkan gosip.
Anda sering mendengar dia membicarakan orang lain di belakang mereka. Contohnya, si penjilat suka menyebarkan gosip yang tak pantas ketika di sela-sela pekerjaan maupun di saat jam istirahat. Ketiga, mengambil kredit. Dia sering mengambil kredit atas ide atau pekerjaan. Contohnya, di depan atasannya, dia selalu mengaku-ngaku bahwa semua materi dan ide semuanya dari dirinya. Segmen 3. Melindungi diri dari Dark Empath. Jiwa terpilih, pentingnya self-awareness untuk melindungi diri dari Dark Empath. Langkah pertama untuk melindungi diri dari Dark Empath adalah dengan meningkatkan self-awareness. Kenali nilai-nilai, batasan, dan kebutuhanmu. Semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin sulit bagi Dark Empath untuk memanipulasimu. Berikut ini tips praktis untuk melindungi diri dari jebakan Dark Empath. Pertama, tetapkan batasan yang tegas. Jangan takut untuk mengatakan tidak dan mempertahankan batasanmu. Dark Empath akan mencoba untuk melanggar batasanmu, jadi penting untuk tetap teguh. Kedua, percayai intuisimu. Jika kamu merasa tidak nyaman atau curiga terhadap seseorang, percayai intuisimu. Jangan abaikan red flags. Ketiga, batasi kontak. Jika memungkinkan, batasi kontak dengan Dark Empath. Semakin sedikit kamu berinteraksi dengan mereka, semakin kecil kemungkinan kamu menjadi korban manipulasi. Keempat, cari dukungan. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau terapis tentang pengalamanmu. Mendapatkan dukungan dari orang lain bisa membantumu merasa lebih kuat dan tidak sendirian. Kelima, fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatianmu dari Dark Empath ke hal-hal yang kamu sukai dan membuatmu bahagia. Jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Jiwa terpilih. Jika kamu berada dalam hubungan romantis atau pertemanan dengan Dark Empath, mungkin yang terbaik adalah melepaskan diri dari hubungan tersebut. Ini mungkin sulit, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirimu dari kerusakan lebih lanjut. Jiwa terpilih berikut ini adalah contoh kasus segmen 3. Contoh pertama, menetapkan batasan yang tegas. Rekan kerja Dark Empath Anda sering meminta bantuan di luar jam kerja dengan alasan ini sangat mendesak atau hanya kamu yang bisa membantuku. Anda merasa tidak enak menolak, tapi Anda juga merasa lelah dan kewalahan. Berikut cara Anda melindungi diri. Pertama, identifikasi batasan Anda. Tentukan dengan jelas kapan Anda bersedia membantu dan kapan Anda perlu istirahat. Kedua, komunikasikan batasan Anda dengan tegas. Katakan dengan sopan, tapi tegas bahwa Anda tidak bisa membantu di luar jam kerja. Ketiga, konsisten. Jangan biarkan dia memanipulasi Anda untuk melanggar batasan Anda. Tetaplah konsisten dengan keputusan Anda. Contohnya, maaf, saya tidak bisa membantu saat ini. Saya sudah punya rencana di luar jam kerja. Mungkin kamu bisa meminta bantuan yang lainnya saja atau menghubungi support team. Contoh kedua, mempercayai intuisi. Anda baru saja bertemu dengan seseorang yang tampak sangat menarik dan karismatik.
Namun ada sesuatu dalam diri Anda yang merasa tidak nyaman di dekatnya. Anda tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi Anda merasa ada yang tidak beres. Berikut ini cara Anda melindungi diri. Pertama, jangan abaikan perasaan Anda. Percayai intuisi Anda, meskipun Anda tidak bisa menjelaskannya secara rasional. Kedua, amati perilaku mereka. Perhatikan, apakah ada red flags, seperti ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan, atau kecenderungan untuk memanipulasi orang lain. Ketiga, batasi interaksi. Jangan terburu-buru untuk membangun hubungan dekat dengan orang ini. Batasi interaksi Anda dan amati perilakunya dari jauh. Contohnya nih, Anda menghindari percakapan pribadi, tidak berbagi informasi sensitif, dan menjaga jarak. Kesimpulan, dalam episode ini, kita telah membahas apa itu dark empath, bagaimana cara mengenalinya, dan bagaimana cara melindungi diri dari mereka. Kita telah belajar bahwa dark empath adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, tapi mereka menggunakan kemampuan ini untuk tujuan yang kurang baik. Kita juga telah belajar bahwa dark empath bisa sangat berbahaya dalam hubungan interpersonal, karena mereka cenderung manipulatif, kurang memiliki penyesalan, dan memanfaatkan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan self-awareness, menetapkan batasan yang tegas, mempercayai intuisi, dan membatasi kontak dengan dark empath. Ingatlah, melindungi diri dari dark empath bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk self-care. Kamu berhak untuk merasa aman, nyaman, dan dihargai dalam hubunganmu. Meskipun berinteraksi dengan dark empath bisa menjadi pengalaman yang traumatis, jangan biarkan hal itu membuatmu kehilangan kepercayaan pada orang lain. Masih banyak orang baik di dunia ini yang tulus peduli dan ingin mendukungmu. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengatasi dampak dari hubungan dengan dark empath, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis bisa membantumu memproses emosi, membangun kembali kepercayaan diri, dan menetapkan batasan yang sehat. Apakah kamu pernah berinteraksi dengan dark empath? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari saling mendukung dan belajar dari pengalaman masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan, dan harapan bagi kamu yang sedang berjuang untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah menjadi jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau curi cahayaku, kau hisap energiku, kau jadikan cermin untuk kagumi dirimu. Aku hanya boneka penurut maumu, terjebak dalam drama cinta palsumu. Kau bilang cinta, tapi dusta
hancurkan diriku. Kini ku sadari, aku bukan jiwamu. Aku hanya alat untuk puaskan egomu. Saatnya ku bebaskan diri dari belenggumu. Ku cari cinta sejati, bukan ilusi palsu. Kau bilang cinta, tapi dusta belaka. NPD-mu berbisik, menipu semua. Drak empat, kau tarik ulur hatiku. Narsistikmu berkuasa, hancurkan diriku. Sentuhan palsu, jiwa terluka. Kini ku bebas dari cintamu yang fana.